Jangan pernah remehkan Malaysia, geng. Sekali lagi saya ucap, jangan remehkan Malaysia. Malaysia ini bukan tidur. Mencapai impian-impiannya sesuai dengan fakta, dan itu dirasakan oleh rakyatnya sendiri untuk menuju Malaysia maju tahun 2025. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Sejak saya bekerja di Malaysia, geng, otomatis saya itu tahulah ya harga-harga ekonomi dan juga kemakmuran masyarakat Malaysia. Akan tetapi setelah saya itu pulang ke kampung saya sendiri, geng, di Indonesia, semakin lama saya itu semakin iri, geng, dengan Malaysia. Kenapa hal macam ini belum boleh berada di Indonesia? Salah satunya ini ada PM, geng, Perdana Menteri Malaysia itu mengumumkan kepada di media sosial kepada seluruh rakyat Malaysia, yang terutama dia orang itu menceritakan dan juga mengumumkan harga BBM ataupun minyak, ya geng. Minyak itu ternyata paling murah di antara negara jiran-jirannya ataupun se-Asia, geng. Sehingga kini harga RON 95 Malaysia ialah RM2.05 ketimbang negara tetangga. Thailand RM5.85, Indonesia RM3.38, Singapura RM9.02, Arab Saudi RM2.66. Harga yang rendah menyebabkan kerajaan menanggung jumlah subsidi RON 95 tahun 2023 mencecah RM20 bilion. Namun kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi. Kerajaan akan mengekalkan subsidi untuk majoriti rakyat, seperti penyasaran subsidi elektrik. Maknanya 85% rakyat tidak terkesan dengan perubahan penyasaran subsidi RON 95. Bagi mengelakkan kekeliruan, saya tegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan bagi 85% rakyat. Kerajaan akan hanya oleh itu untuk 85% kerajaan terpaksa menanggung subsidi dianggar berjumlah 12 bilion ringgit untuk 85%. Dari 8 bilion ringgit yang boleh diselamatkan itu adalah dari golongan maha kaya dan warga asing. Dan saya harap di Dewan ini tidak ada yang mewakili maha kaya dan warga asing. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyaluran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2000. Sudah tuan. Semakin lama semakin iri saya ini. Tapi iri saya ini iri yang sehat, ya geng. Hanya teringin menjadi negara kita, negara saya ini macam di Malaysia. Bukannya saya ini dengki. Kalau dengki itu kan saya teringin lalu merusak. Kalau saya tak, geng. Hanya teringin Indonesia ini boleh mendapatkan subsidi yang besar-besaran macam di Malaysia. Yang kemarin itu Malaysia itu digemparkan ya, yang tahun 2025 ini akan maju, dan kini terus Malaysia itu untuk berjuang untuk memakmurkan rakyatnya dan juga meningkatkan kemajuan negaranya, geng. Dan ternyata geng, yang mengalami iri itu bukan hanya saya saja, geng, tapi negara Indonesia itu juga iri kepada Malaysia. Yang membuat iri selain harga minyak ataupun BBM itu apa saja, kita langsungkan lanjutkan videonya. Indonesia dakwa Malaysia beruntung ada harta karun bernilai trilion ringgit. Malaysia terus dicemburui negara-negara jiran terutama Indonesia yang acap kali membuat liputan mengenai prestasi negara ini menarik pelabur asing.
Malaysia kini dilihat sebagai harta karun dalam dunia teknologi selepas berjaya menarik pelaburan daripada syarikat teknologi terbesar dunia untuk membina pusat data dan teknologi kecerdasan buatan AI. Media di Indonesia melaporkan Malaysia terutama di kawasan Johor sedang menerima perhatian besar daripada pelabur asing dalam sektor pusat data. Kerana lokasinya yang berdekatan dengan sempadan Singapura yang mempunyai salah satu jalur kabel internet bawah laut paling sibuk di dunia. Menurut Rangu Salgamu, Ketua Pegawai Eksekutif Princeton Digital Group, pembangunan fasiliti di Johor bukan sahaja untuk memenuhi keperluan Malaysia, namun ia juga untuk menyokong AI di peringkat global. Pelaburan dalam pusat data di Johor yang boleh digunakan untuk AI dan komputasi awan dijangka mencecah $3.8 bilion, kira-kira 16 bilion ringgit tahun ini. Menariknya, 3 tahun lalu Johor merupakan kawasan yang digunakan untuk industri kelapa sawit. Kini, kerajaan Malaysia memfokuskan Johor sebagai hub pusat data AI untuk menampung permintaan yang semakin meningkat bagi penyimpanan, pengurusan dan latihan sistem AI. Perusahaan AI ini sebetulnya di Indonesia ini lebih lama daripada di Malaysia. Di Malaysia ini baru-baru ini saja ya. Indonesia ini sebetulnya sudah lama, sudah ada. Akan tetapi yang membuat saya pelik itu, geng, yang membuat saya itu bertanya-tanya, geng. Sekarang Tiongkok, Cina itu lebih memilih Malaysia daripada Indonesia. Nah, tentunya ini ada nilai-nilai tersendiri ataupun ada alasan-alasan tersendiri, geng. Nah, saya itu juga penasaran alasannya itu apa. Secara dengan rakyat atau penduduknya saja, itu lebih banyak di Indonesia yang seharusnya perusahaan itu lebih laku di Indonesia. Akan tetapi, kembali lagi, kenapa investor-investor dari luar negara itu memilih Malaysia, geng? Tentunya apa penasarannya, dan ini pasti ada hal yang tersembunyi dari Malaysia, geng. Oke, kita bongkar di video ini. Hello guys, dunia sedang digemparkan oleh gelombang besar teknologi kecerdasan buatan atau AI. Di Asia Tenggara, Malaysia muncul dengan ambisi besar untuk menjadi yang terdepan. Mereka telah menggelontorkan dana triliunan rupiah dan menjalin kerjasama dengan raksasa teknologi dunia. Mungkinkah mereka berhasil menjadi pemimpin AI di kawasan ini? Dan bagaimana dengan Indonesia? Mari kita simak. Wah, persaingan makin seru nih. Kayak pertandingan badminton Indonesia versus Malaysia. Selamat datang kembali di Cerdas AI. Kali ini kita akan membahas langkah ambisius Malaysia untuk menjadi pusat AI di Asia Tenggara dan bagaimana Indonesia merespons tantangan ini. Malaysia memang tidak main-main dalam mewujudkan ambisinya. Mereka telah menetapkan AI sebagai agenda utama dalam pembangunan nasional dan merancang strategi komprehensif mulai dari level pemerintahan hingga sektor swasta. Malaysia tidak hanya bermimpi, tetapi juga menyusun blueprint yang terstruktur dan terarah untuk mewujudkan ambisi AI-nya. Inilah beberapa poin pentingnya. My Digital Blueprint ini merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk mentransformasi Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi yang digerakkan oleh ekonomi digital. AI menjadi salah satu fokus utama dalam My Digital, dengan target untuk meningkatkan adopsi AI di berbagai sektor dan menjadikan Malaysia sebagai hub AI regional. AI Roadmap ini menggariskan strategi komprehensif untuk pengembangan ekosistem AI di Malaysia, termasuk pengembangan talenta, riset, dan pengembangan adopsi di industri dan tata kelola AI. Roadmap ini juga menetapkan target-target spesifik yang ingin dicapai, misalnya peningkatan jumlah tenaga kerja AI, jumlah startup AI, dan kontribusi AI terhadap PDB. Targetnya ambisius banget ya. Kira-kira Indonesia udah sampai di mana nih? Pemerintah Malaysia tidak ragu untuk menggelontorkan dana besar demi mewujudkan ambisi AI-nya. Beberapa contoh investasinya: investasi senilai $4 juta untuk mendirikan fakultas AI pertama di Universiti Teknologi Malaysia (UTM),
adalah bukti komitmen Malaysia terhadap pengembangan talenta AI. Fakultas ini tidak hanya menyelenggarakan program pendidikan S1, S2 dan S3, tetapi juga dilengkapi dengan laboratorium canggih untuk riset dan pengembangan AI. Johor Bahru. Dana riset dan pengembangan, pemerintahan Malaysia mengalokasikan dana khusus untuk mendukung riset dan pengembangan AI di berbagai universitas dan lembaga penelitian. Malaysia menawarkan berbagai insentif fiskal seperti keringanan pajak dan hibah untuk menarik investasi di sektor AI. Pemerintah Malaysia aktif menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan teknologi global untuk mengakselerasi pengembangan AI. Contohnya, investasi Microsoft senilai lebih dari $2 miliar di Malaysia tidak hanya untuk membangun data center atau infrastruktur cloud, tetapi juga untuk melatih 1 juta warga Malaysia di bidang AI dan teknologi digital lainnya. Malaysia berkolaborasi dengan Nvidia untuk membangun superkomputer AI tercanggih di Asia Tenggara. Superkomputer ini akan digunakan untuk riset AI, pengembangan aplikasi AI, dan pelatihan talenta AI. Sandbox AI adalah platform yang disediakan oleh pemerintah Malaysia untuk para pengembang AI, startup, dan perusahaan teknologi untuk menguji coba solusi AI mereka di lingkungan yang aman dan terkontrol. Nvidia, perusahaan terkemuka di bidang AI, menjadi salah satu mitra utama dalam program Sandbox AI Malaysia. Mereka menyediakan platform komputasi AI dan keahlian teknis untuk mendukung para inovator AI di Malaysia. Program Sandbox AI mendorong pengembangan solusi AI yang berfokus pada penyelesaian masalah nyata di berbagai sektor, seperti kesehatan, pertanian, dan transportasi. Dengan langkah-langkah ambisius ini, Malaysia telah menunjukkan keseriusannya untuk menjadi pemain utama di bidang AI. Indonesia perlu mempelajari strategi Malaysia dan mengadopsi praktik terbaik yang relevan dengan konteks Indonesia. Ekosistem startup di Malaysia sangat bergairah dengan banyak startup AI yang bermunculan dan menjanjikan solusi inovatif di berbagai bidang. Beberapa contohnya Supagena, Sopajin. Startup ini memanfaatkan AI untuk membantu para profesional kesehatan melakukan prediksi risiko genetik pada pasien mereka. Teknologi AI Supagene membantu mendeteksi dini risiko penyakit seperti kanker dan diabetes, memungkinkan intervensi medis yang lebih tepat dan personal. Aerodyne Group, startup ini fokus pada solusi drone berbasis AI untuk berbagai sektor, termasuk pertanian, konstruksi, dan energi. Aerodyne menggunakan AI untuk menganalisis data yang dikumpulkan drone seperti pemetaan lahan, inspeksi infrastruktur, dan pemantauan tanaman. Canggih juga ya. Kira-kira di Indonesia ada startup yang mirip nggak ya? BookDoc, platform kesehatan digital ini memanfaatkan AI untuk menghubungkan pasien dengan dokter, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya. BookDoc juga menggunakan AI untuk menyediakan layanan telemedicine dan membantu pengguna dalam mengelola kesehatan mereka. Adopsi AI di sektor swasta Malaysia ini menunjukkan bahwa AI bukan hanya konsep futuristik, tetapi sudah menjadi kenyataan yang memberikan manfaat nyata. Startup AI yang inovatif dan perusahaan yang mengadopsi AI membantu Malaysia untuk menjadi pemimpin di bidang AI di Asia Tenggara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga tidak tinggal diam dalam menghadapi revolusi AI. Pemerintah dan sektor swasta telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan ekosistem AI. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045, Indonesia memiliki strategi nasional yang komprehensif untuk pengembangan AI yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan etika. Visi Indonesia Digital 2045, pemerintah Indonesia memiliki visi jangka panjang untuk transformasi digital dengan AI sebagai salah satu pilar utama. Dukungan riset dan pengembangan, IPDP telah menyalurkan dana triliunan rupiah untuk riset dan pengembangan AI, termasuk
pemberian beasiswa kepada ribuan mahasiswa IT. Pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan infrastruktur digital, termasuk perluasan jaringan internet dan pembangunan pusat data nasional. Langkah sektor swasta Indonesia, Hackathon AI, Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya telah menyelenggarakan Hackathon AI untuk mendorong inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan solusi berbasis AI. Pemanfaatan AI di berbagai sektor, perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai dari startup hingga korporasi besar mulai memanfaatkan AI untuk berbagai keperluan seperti analisis data, chatbot, dan otomisasi proses bisnis. Perbandingan Malaysia dan Indonesia, meskipun Malaysia terlihat lebih agresif dalam pengembangan AI, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain utama, bahkan memimpin di bidang ini. Mengapa? Karena Indonesia punya modal kuat yang tak bisa diremehkan. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Potensi adopsi teknologi AI di berbagai sektor, mulai dari e-commerce dan fintech hingga kesehatan dan pendidikan, sangatlah besar. Bayangkan, setiap inovasi AI yang berhasil diimplementasikan di Indonesia akan berdampak pada ratusan juta pengguna. Indonesia memiliki generasi muda yang kreatif dan melek teknologi. Jumlah talenta digital di Indonesia terus meningkat, didorong oleh program-program pendidikan dan pelatihan, serta semangat entrepreneurship yang tinggi. Ini merupakan aset berharga untuk mengembangkan solusi AI yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pengembangan AI melalui berbagai kebijakan, termasuk Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045, Visi Indonesia Digital 2045, dan dukungan pendanaan untuk riset dan pengembangan. Indonesia kaya akan data, mulai dari data demografi, perilaku konsumen, hingga data di sektor publik. Data ini adalah bahan bakar untuk melatih dan mengembangkan algoritma AI yang lebih akurat dan efektif. Budaya gotong royong di Indonesia dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk mendorong kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Bayangkan jika semangat gotong royong ini diterapkan dalam kolaborasi riset, pengembangan startup AI, dan berbagi pengetahuan di bidang AI, pasti akan menghasilkan kemajuan yang pesat. Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, dan tantangan unik yang dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan solusi AI yang spesifik dan berdampak besar. Misalnya, pengembangan AI untuk penerjemahan bahasa daerah, optimasi pertanian di berbagai kondisi geografis, atau solusi untuk mengatasi masalah lalu lintas di kota-kota besar. Dengan mengoptimalkan semua potensi ini, Indonesia bukan hanya bisa mengejar Malaysia, tetapi juga menjadi pemimpin AI di Asia Tenggara, bahkan di kancah global. Kuncinya adalah kolaborasi yang solid, strategi yang terarah, dan eksekusi yang efektif. Indonesia memang punya potensi besar, tapi ingat, tak ada gading yang tak retak. Kita harus terus belajar dan berinovasi agar bisa bersaing di kancah global. Dengan kerja keras dan strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam revolusi AI, bahkan melampaui Malaysia. Mari kita dukung bersama perkembangan AI di Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Yang pada intinya, Indonesia dan juga Malaysia ini sama-sama negara yang hebat. Akan tetapi perbedaannya, visi misinya itu yang berbeda. Kalau Indonesia itu merancang lebih jangka panjangnya, yaitu di tahun 2045 Indonesia akan maju. Karena jangka yang segitu panjangnya, jadi Indonesia itu sudah memikirkan dengan kemajuannya secara matang-matang. Akan tetapi kalau di Malaysia ini di tahun 2025 ya, di
Jadi tinggal sekejap lagi Malaysia itu sudah akan menjadi negara maju. Karena Malaysia ataupun ambisinya Malaysia ini terlalu tinggi, tapi didampingi dengan usahanya, maka boleh mencapai Malaysia menuju Malaysia Maju 2025. Jadi sebetulnya Indonesia dan juga Malaysia ini sama-sama hebat. Karena di Indonesia ini penduduknya terlalu banyak ya, geng. Jadi harus melewati program-program yang begitu banyaknya agar tak salah lagi, agar tak bikin malu lagi, agar untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 yang harus kita atur yaitu tentang mindset para rakyatnya dari segi pendidikan, adab, lepas itu kesehatannya. Karena kita tengok dari netizen-netizennya ya, dan netizen Indonesia dan juga Malaysia itu memang berbeda. Boleh kalian itu tengok di komentar saya yang video kemarin-kemarin itu, geng. Banyak netizen-netizen Indonesia itu yang menulis di kolom komentar itu lari dari apa yang kita bahas di video itu. Bahkan menjelek-jelekan, ada juga yang mengancam. Akan tetapi kalau netizen Malaysia itu lebih beradab, geng. Dia orang itu kalau menulis kolom komentar ya, itu sesuai dengan apa yang kita tayangkan. Ada juga yang menghujat, bukan menghujat sebetulnya, macam membenarkan. Macam video saya yang kemarin itu antara isi video dan judulnya itu kurang sesuai, lalu diingatkan dengan netizen Malaysia. Dia bukan marah pun, padahal itu yang saya bahas negara dia orang, tapi dia tak marah, hanya mengingatkan. Nah, jadi dari sini kita bukan menjatuhkan Indonesia atau menjelekkan ya, tapi kita harus saling belajar. Mana yang kurang, mana yang lebih. Nah, kita yang kurang itu harus belajar yang lebih. Jangan gengsi, jangan malu. Kita ini selagi hidup terus berusaha untuk mencari ilmu, pengalaman, pengetahuan, termasuk di media ini. Kita boleh sharing-sharing antara Indonesia dan juga Malaysia. Itu sih menurut saya. Kalau menurut korang itu macam mana? Coba sila tulis kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.